Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, semangat pagi semuanya. Ya, bersama saya Dr. Agus Joko Susanto di setiap hari Rabu pagi jam 9 sampai jam 10 kita bertemu kembali di acara yang sudah kita tunggu-tunggu semuanya, acara Sangkir Kopi Hangat ya bersama. Nih, Dr. Agus ya. Seperti biasa, setiap hari Rabu pagi kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, tapi tidak lepas dari suatu penyakit autoimun, ya. Berbagai macam topik ya sudah kita bahas setiap hari Rabunya. Setiap hari Rabu pagi topiknya akan berubah, berganti, ya. Silahkan nanti usul ya dari semuanya. Mengusulkan sebenarnya mau minta apa sih, sebenarnya saya pengen ini dok, pengen enggak apa-apa, nanti usulkan, nanti sekalian usul di grup WA komunitas autoimun kan. Sebelumnya akan saya sapa dulu ini dari Facebook maupun Instagramnya Alergi Imunologi Intersol ya, selamat pagi semuanya. Dan juga dari Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Sakit Dr. Muardi nih, selamat pagi ya Sobat Muardi semuanya. Silakan nanti ajak teman saudara ya kerabatnya semua untuk bergabung di acara Sangkir Kopi Hangat ini. Silakan bergabung karena memang nanti akan kita bahas 1 jam ke depan itu terkait apa itu autoimun ya, autoimun tapi dari sudut kalau hari ini sih sangat menarik sebenarnya. Untuk menyingkat waktu di pagi hari ini kita membahas sebuah topik terkait masalah nutrisi ya. Nutrisi pada penyintas autoimun ya. Kalau yang di hari ini mungkin dengan SLE, tetapi sebenarnya nutrisi autoimun untuk SLE dan yang lain mungkin hampir mirip ya. Tapi nanti bisa kita tanyakan pada narasumber kita pada pagi hari ini. Beliau ini sangat seorang yang luar biasa sekali ya. Tapi bisa ditanya nanti. Hobinya apa bisa tanya ya. Yang jelas sepertinya ya seperti biasa pinter menyanyi, pinter nari, ya nggak tahu juga sih, tapi nanti bisa ditanya nanti. Just nanti yang penting ya. Kita hadirkan narasumber kita hari ini. Foto sudah ada. Namanya siapa? Dr. Amelia ya. Silakan dokter. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Silakan, waalaikumsalam wabarakatuh. Nih, Dr. Amel nih. Dr. Amel nih ya mirip-mirip dengan saya lah mudah-mudahan. Iya, mirip-mirip. Gimana dokter? Sehat-sehat kabarnya hari ini? Sehat dok, alhamdulillah. Sehat, ya. Secara udara di luar. Oh ya, sobat Marti penyintas autoimun sekalian ini udara di luar cerah sekali ya. Secara hatinya semoga secara cerah hati kita semua. Dokter Amel, gimana nih bisa menyampaikan ini, kita sapa dulu Dokter Amel. Ini kan iya. Dari sobat Muardi dan dari penyintas autoimun ini bisa disapa dulu dokter. Ini penyintas di Facebook ya dok. Facebook, ya. Instagram, YouTube. Ya. Ya. Selamat pagi, sahabat penyintas autoimun. Ya, Nyebutnya gimana dok? Penyintas ya. autoimun. Sobat Muardi dan penyintas autoimun. Oh iya, selamat pagi, sahabat Muardi dan penyintas autoimun. Iya. Baik dok. Ini dokter Amel ini nanti gimana dok? Ini mungkin bisa memperkenalkan dirinya. Mohon maaf nanti kan mungkin kalau nggak kenal kan nggak sayang katanya, iya, benar, ya kan? dok, benar. Dokter Amel ya, siapa tak kenal sih? maka tak sayang gitu ya dok ya. Baik, perkenalan dulu dok. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Muardi dan kemudian Dokter Agus yang sudah mengundang saya pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Dr. Amelia Agustina Ayusari, Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik. Boleh dipanggil Dokter Amel. Nah iya, Dokter Amel. Dokter Amel. Nah, memang saya baru praktek di Rumah Sakit Muardi ini juga, sehingga memang baru bergabung dengan Muardi dan ya alhamdulillah dapat kesempatan pada hari ini untuk kita sharing bareng. Iya. Beliau ini guru tapi muda, guru tapi masih muda ya dok ya. Iya, Tadi dok. kan kata kuncinya harus masih muda ya dok ya. Iya, guru. Kata kunci. Guru tapi masih muda. Guru saya Masih muda. masih muda, tapi masih muda ya. Iya sih. Muda dan energik ya dok ya. Kan muda itu tidak tergantung usia ya dok Iya, ya. dok. Iya. Saya kalau usia nggak tahu dok. Ya. Saya tidak mau menyebut kalau usia dok. Tetapi energinya, semangatnya selalu muda seperti Kelihatan itu. muda ya. Iya. Baru kelihatan ya dok. Muda beneran lah dok. Iya. Jadi gini, gitu ya. Jadi Dokter Amel ini memang beliau memang ikut
bergabung ya dalam sivitas hospitalia di Rumah Sakit Dr. Muardi. Semoga nanti kedepannya Rumah Sakit Dr. Muardi bisa semakin berkembang ya. Amin, Dr. Amel, amin, ya. amin, Dengan amin, kehadiran insyaallah. dari Amin. Dr. Amel ini Amin. bisa menambah amunisi dari Rumah Sakit Dr. Muardi terkait masalah salah satu yang penting ini kan Iya. orang sering lupa ini nutrisi kan ya. Iya, Dok. Yang biasanya cuma obat semua. Iya. Orang dikasih obat lama-lama ya mendem. Tapi kalau nutrisi mungkin malah enggak Iya. ya. Sebenarnya nutrisi ini sebagai komplement ya dok, Iya. mendukung bukan kemudian pengganti tidak. Iya. Tetap utamanya adalah obat-obatan dari dokter, tetapi untuk komplemennya, pendukungnya agar kemudian bisa sebenarnya tujuan gizi ini kan kita mau bahasnya SLE dulu Iya, ya dok ya. betul. Sebenarnya banyak nutrisi autoimun sendiri kan penyakitnya banyak. Nah ini memang hari ini kita mau fokus dulu di SLE. Karena saya juga mengumpulkan referensi dok, cukup banyak ini mengumpulkan referensi. Kita hari ini juga bahas sampai ke jurnal yang sudah cukup diakui juga itu tentang nutrisi-nutrisi yang sehat pada pasien SLE, ya. Sistem lupus Eritematosus. eritematosus ya dok ya, Lupus. sistemik. Ya. Mau dipresentasikan Mas Reza? Ya. Ini dari Dr. Amel nih mau menyampaikan sebuah gambaran apa itu nanti nutrisi ya dok, nutrisi bagaimana terkait nanti untuk masalah sebenarnya untuk penyintas autoimun hampir semuanya. Mesti nanti pertanyaan sih di luar SLE tidak apa-apa. Yang jelas nanti intinya pagi hari ini kita paling enggak membahas terkait masalah sistemik lupus eritematosus SLE tadi ya. Ini silakan dokter. Baik, jadi ini nanti monggo teman-teman penyintas SLE dan kemudian Sobat Muardi boleh nanti dicari. Ini juga nanti boleh dikasih ya Mbak ya slide saya ini. Jadi saya mengambil dari sumber ini manajemen nutrisional pada SLE. Ya, nanti boleh dilihat, boleh dicari. Jadi saat kita mau memberikan pengaturan gizi atau nutrisi pada seseorang itu harus punya target dulu. Kalau pada pasien-pasien autoimun, khususnya ini SLE, kita punya target paling tidak sedikitnya 4. Target itu adalah pertama, bagaimana kita menjaga agar penyakit ini tidak perburukan. Menjaga agar tetap sehat, tidak mengalami perburukan. Kemudian, kita juga mengendalikan efek samping obat. Biasanya obatnya macam-macam ya dok ya. Okay. Obatnya yang kalau dia sudah rawat jalan, apa saja dok biasanya dok? Yang jelas berbagai macam obat-obat ini penekan sistem imun sebenarnya ya, mulai yang paling terkenal steroid ya, paling terkenal, dan yang kedua itu tambahannya lain sih, namanya agen biologik. Tapi paling banyak steroid itu ya dok nomor ya. satu, Nah, steroid ini itu, steroid ya. ini kan ada efek sampingnya ya teman-teman. Jadi mulai dari nanti pengaturan kadar gula darah kita juga nanti akan terganggu seperti itu. Nah sehingga jangan sampai dengan kita meminum obat ini, kemudian kadar gula darah kita semakin tinggi misalnya, seperti itu. Kemudian juga efek-efek yang lainnya. Jadi kita memberi nutrisi ini agar efek samping obat itu bisa dikendalikan. Kemudian target yang ketiga adalah mengendalikan komorbid. Nah, biasanya seseorang dengan sakit SLE ini mungkin ada penyakit penyerta atau komorbid ya, misalnya seperti itu, atau misalnya setelah dirawat pada kondisi akut, ada pada kondisi kritis mengalami kerusakan suatu organ sehingga setelah dia menjadi pasien rawat jalan ada penyakit apa dok, sequelnya ya, nyebutnya apa itu dok? Ya, gejala sisanya. Iya, gejala sisanya. Nah, gejala jadi yang masih ada. Nah, dan ini akan berbeda-beda ya dok ya, dari setiap pasien gejala sisanya tidak sama antara satu pasien dengan pasien lainnya, sehingga ini juga harus kita perhatikan. Dan yang terakhir adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Jadi sesungguhnya memang nutrisi pada pasien SLE ini sebenarnya personalized dok, jadi personal. Karena akan berbeda-beda antara satu pasien dengan pasien yang lainnya, tidak bisa kita samakan. Ya tadi, kita punya 4 target tadi, karena berbeda-beda itu kita harus lakukan dulu pemeriksaan pada pasien tersebut, kemudian mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, ya seperti dokter lah dok ya, anamnesis, pemeriksaan fisik, kemudian data-data penunjangnya kita tahu dulu. Nah, kemudian baru kita lakukan pemberian nutrisi yang tepat pada pasien tersebut, seperti itu dok. Makanya hadir dokter spesialis gizi dok di sini. Iya, benar. Makanya untuk tadi sebagai amunisi tambahan yang bisa memperkuat dari SDM-nya Rumah Sakit Dr. Muardi biar tambah berkembang sih ya. Karena selama ini kan
terkait nutrisi kan kadang ya itu tadi sebenarnya sih tidak menggantikan, tapi pikiran orang kan yang utama mesti obat semuanya, ya kan, bukan nutrisi. Padahal nutrisi kan apapun tadi saya sampaikan Dokter Amel kan sangat penting itu kan untuk membantu kesembuhan, komplikasinya, side effect, efek sampingnya, efek simpangnya semuanya kan bisa diminimalisasi atau mungkin malah dikontrol, dikendalikan dari nutrisi tadi kan, Dokter Amel ya. Benar dok. Iya, kemudian setelah kita tahu targetnya, nah ini mungkin sedikit membahas tentang patofisiologinya ya dok ya. Mungkin ya ini ahlinya ada suhu saya, kakak guru tadi ya dok ya, kakak guru, kakak seperguruan. Tapi di sini titik tekannya adalah mungkin deposisi dari kompleks imun itu sendiri, jadi kerusakan sehingga nanti ada gangguan pada imun, baik itu yang alami maupun adaptif. Kemudian ada kerusakan sitokin, ada kerusakan juga pada pembersihan sel apoptosis, dan gangguan juga dari pensinyalan sel T dan sel B seperti itu. Dan akhirnya manifestasinya itu kalau ini akut mungkin ada lemas, nafsu makannya menurun, kemudian berat badannya turun, kemudian gangguan sendi, gangguan paru, gangguan ginjal seperti itu. Tapi mungkin ada tambahan lagi dok, manifestasi klinis lain yang sering ditemukan dok? Enggak, ini yang secara umum, udah tadi disampaikan benar ya. Jadi yang sering keluhannya nomor satu kan tetap apapun, apalagi sekarang ini udara dingin. Nah, ini yang sering adalah satu, nyeri-nyeri atau pegal di otot, di sendi ya, kemudian sering kebas, kesemutan ya, badannya tadi bentuk lemes sekali, otomatis karena ini ada peradangan yang lama sekali ya kan, karena kan autoimun kan tidak bisa sembuh ya, bisanya kan dikontrol, sehingga setiap hari kan dia tubuh itu meradang lah, meradangnya ini menyebabkan akhirnya penurunan nafsu makan tadi ya toh, nafsu makannya turun, akhirnya ya sudah berat badannya turun, otomatis sistem imunnya tambah ngedrop lagi, makanya aja susah. Tapi benar-benar seperti itu. Susah tidur juga biasanya. Iya, susah tidur, iya dok. Iya. Ya karena penumpukan tadi ya dok ya, apa ganggu ya imun tadi ya dok ya, kata kuncinya di situ tadi ya dok. Baik dok, seperti itu. Nah jadi setelah kita sudah mengetahui tujuan itu semua, secara umum memang yang sering diaplikasikan pada pasien-pasien SLE ini paling mudah kalau di Indonesia itu dengan menggunakan diet seimbang ya dok. Namanya diet seimbang. Diet seimbang ini tadi harusnya personal, tetapi setidaknya nanti di belakang saya tunjukkan kalau kita pakai piring mudahnya seperti apa sih ya. Jadi piring besar, piring kecil. Iya. Nah itu dok, tergantung. Kalau di sini kata kuncinya itu moderate dok. Ya, di sini kata kuncinya itu kalorinya, kebutuhan energinya moderate, sedang. Nah sedang ini antara satu orang dengan orang lainnya berbeda dok. Sedang gini. Iya, sedang-sedang kan nggak sedang ini dok. Tergantung, tadi ada faktor berat badannya, tinggi badannya, kemudian jenis kelaminnya, sampai kita bisa ketemu kalorinya berapa, kemudian kita putuskan sedang seperti itu ada. Kemudian nanti harus kaya vitamin dan mineral, kaya mufa dan pufa. Nah, mufa dan pufa ini maksudnya lemak sehat. Dia kan kadang kita mendengarnya lemak itu ada dua, ada lemak sehat dan ada lemak yang jahat. Nah, kalau ada kata-kata mufa, pufa itu berarti dia lemak yang sehat seperti itu. Nah, kalau di internasional atau di luar negeri itu mereka menggunakannya diet Mediterania, dok. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan diet seimbangnya Indonesia. Hanya saja di diet Mediterania itu mereka kata kuncinya itu sayur, buah, biji-bijian, kemudian nanti ditambahkan juga ada kacang, banyak ikan, mengurangi daging merah itu mereka kurangi, jadi perkaya dengan ikan. Kemudian boleh ditambah wine sedikit. Kalau di Indonesia mungkin tidak lumrah ya wine itu. Di sini gantinya apalah? Gantinya kopi. Tadi kan kita secangkir kopi hangat dok. Wine. Kemudian sama mereka juga minyak zaitun. Nah minyak zaitun juga itu titik tekan untuk diet Mediterania. Ini sering diaplikasikan pada pasien-pasien SLE kalau di daerah Eropa Utara sana seperti itu. Dok. Sebelum lanjut kita sapa dulu nih ya, mulai dari Alergi Imunologi Internus Solo ya, yang sudah bergabung. Selamat pagi ya dari Eka Ben Hadi, selamat pagi juga. Ini dari Luciana sudah mulai bergabung. Wiyanti ya pagi dokter, salam kenal nih Wiwi dari
SLE dari Purbalingga ya, selamat pagi ya. Terus kemudian ini Mbak Fairul ya dari Singapura nih. Wah, Selamat lo pagi Mbak, juga ya. sampai Singapura Mbak. Terus kemudian ini dari Tarakan nih, Mbak Berti Rosana ya, Tarakan hadir. Bagaimana kabar Tarakan? Bagus. Ya, Mbak Nia Yasi Jakarta gimana, aman terkendali? Oh ya Mbak Nia, aman, sehat-sehat ya. Semoga sehat juga dengan suami dan keluarganya ya. So, semoga cepat berakhir ya. Dan tadi dari ini Mbak, dari Facebooknya Rumah Sakit Dr. Mardini dari Bundaria ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga dari Mbak Lucy, Pak Lucia, Landak Ngabang, Kalimantan Barat nih. Selamat pagi ya di sana, aman-aman ya. Kita Surya nih, terima kasih. Selamat pagi dokter, selamat pagi juga ya. Dan dari Eka Rahman sudah ada pertanyaan nih sebenarnya malah. Assalamualaikum pagi dokter nih. Dari ini dulu Mbak, dari Instagram Mbak Mary, Instagramnya Mbak Dr. Mardini dari atas dulu, dari atas ini yang mulai gabung. Banyak nih. Oh, enggak ada ya. Oke, banyak sekali. Tapi nggak nyebutkan dari mana, oke. Suri Handayani ya Winasi. Ya, ini dari Mbak Eka Rahma nih sekaligus nih. Ini ada yang udah bertanya ya. Ya. Dari Mbak Eka Rahma. Assalamualaikum pagi dokter. Ya, waalaikumsalam. Anak saya kan tersangka SLE. Semoga cuma tersangka karena dia ada DM tipe 1 nih. Gimana biar tidak jadi terpidana SLE? Tersangka dan apa yang harus terpidana ini, Dok. saya lakukan dan pencegahannya. Terima kasih, salam buat Dokter Agus. Ya, sehat selalu. Amin ya. Pasiennya ini, Dok. Ini Mbak Eka Rahma ya, Mbak Eka Rahma ini di mana ya Mbak Eka? Saya malah lupa Mbak Eka Rahma di Solo apa di mana ya Mbak Eka Rahma ya? Jadi gini ya, untuk Sobat Muardi dan penyintas autoimun sekalian, ini sebenarnya sih acara kita bahas nutrisi nih, tapi enggak apa-apalah nih. Satunya tersangka biar tidak jadi terpidana nih. Dok. Ya. Dok. Jadi seperti sudah saya sampaikan di awal-awal dulu ya, bahwasanya seseorang yang sudah terkena atau sebagai penyintas autoimun satu jenis itu bisa dia mengidap autoimun jenis yang lain. Jadi satu orang bisa 1, 2 atau 3 atau lebih ya dengan autoimun dalam satu tubuhnya. Sangat mungkin sih ya. Sangat mungkin bisa juga dia kena SLE, tetapi gini caranya. Nomor 1, kalau dia sudah ada DM tipe 1 ya, DM tipe 1 atau sakit kencing manis ya, bahasa Indonesia sakit kencing manis atau diabetes mellitus tipe 1, yang mana dia mutlak dan harus atau wajib pakai insulin seumur hidup. Karena memang apapun kan kelenjar pankreasnya sudah dirusak oleh autoimun. Ini jenis autoimun juga salah satunya, tapi yang nyerang satu organ namanya pankreas ya. Nah, ini saran saya adalah kontrol gula darah yang paling baik, paling optimal ya. Dengan kontrol gula darah yang baik ya, dengan penggunaan insulin yang nanti dimonitor oleh dokter, dievaluasi, kemudian dengan perubahan gaya pola hidup, tadi juga nanti tambahan dari Dr. Emil terkait masalah nutrisinya nanti silahkan ya. Nutrisi juga harus dijaga yang baik ya. Terus gaya hidupnya, hindari stres ya. Kenali diri sendiri, seperti saya cerita, kenali diri sendiri ya, hindari stres, berbahagialah. Itu olahraga yang rutin ya, yang baik, itu semua bisa mengontrol sistem imun tubuh kita jadi stabil, dengan harapan tidak muncul jenis autoimun yang lain. Jadi kan tidak muncul ya. Jadi salah satu itu tetap nanti dimonitor ya. Kalau memang tersangka SLE, saya tidak tahu yang tersangka ini apanya yang mengarah ke sana. Karena ada beberapa parameter yang untuk menunjukkan oh dia masuk SLE atau bukan, itu ada ya. Tapi ini kan memang ada nanti silakan datang. Mbak Eka Rahma pernah ketemu saya belum ya? Saya lupa. Jelas itu ya, Mbak Eka Rahma. Mungkin untuk terkait masalah nutrisi sekalian, Dokter Emily. Ini mungkin disampaikan, ini pasien dengan DM tipe 1 nih. Gimana nih kontrolnya nutrisi yang baik ini? Benar, ya? Dok. Jadi tadi kan kita memang membahas kalau ada penyakit penyerta harus kita kendalikan. Nah, ini kebetulan disampaikan ada DM tipe 1-nya. Tadi juga disampaikan ya, Dok ya. Kalau DM tipe 1 ini kerusakan pada pankreasnya, jadi otomatis memang dia bergantung pada insulin terus ya, Dok ya, gitu. Nah, jadi otomatis memang kita harus memperhatikan kontrol gula darahnya, kontrol glikemiknya. Sebisa mungkin sih memang rutin, Dok, rutin berobat dan kemudian rutin juga mengontrol kadar gula darah ini. Jadi kita kan ada ya, Dok, tes sendiri itu ya, Dok ya. Tes sendiri. Nah, di situ kita kontrol setelah makan, yang 2 jam setelah makan, sama paling tidak setelah bangun tidur pada saat gula darah puasa itu, untuk melihat bagaimana basalnya dan bagaimana setelah makannya. Nah, itu kita lihat apakah setelah
kita misalnya ini setelah makan sesuatu, misalnya saya makan nasi, satu porsi nasi sepiring buah, kemudian ada lauk, ada sayur, kita lihat, kita tes, ternyata gula darahnya masih tinggi. Oh, berarti makanan yang kita makan ini masih memperberat dari kadar gula darahnya, tidak boleh. Nah, jadi prinsipnya seperti ini hampir sama dengan yang diabetes mellitus tipe 2, Dok. Pemilihan dari kalorinya juga pembatasan, karbohidratnya kita pilih yang jenis kompleks, Dok. Jadi ada karbohidrat yang simpleks, ada yang kompleks. Kompleks itu seperti apa contohnya? Seperti beras merah, kemudian oatmeal, kemudian jagung, kemudian gandum, tapi gandumnya bukan gandum yang lembut, Dok. Ada gandum yang masih dia, yang gandum utuh atau gandum yang middle. Itu juga bisa seperti itu. Dan kemudian setelah karbohidrat kompleks kita pilih, selanjutnya adalah memang hindari gula sederhana yang manis-manis kita hindari. Gula yang tanya ini bedanya gula beras merah sama beras hitam itu ada ya? Sama, Dok. Beras merah, beras hitam itu sama masuk dalam karbohidrat kompleks. Iya. Jadi beras memang yang kita rekomendasikan pada pasien-pasien. Kalau orang nggak tahu kan beras hitam dikira beras basi, nasi basi tadi. Jadi bisa seperti itu. Tapi kadang juga ada orang yang tidak familiar, Dok, dengan karbohidrat kompleks. Misalnya beras merah ini, ada yang malah jadi diare, ada yang malah jadi muntah, macam-macam. Satu rasanya pasti nggak enak sih. Rasanya pasti nggak enak nggak. Iya. Soalnya orang Indonesia itu belum makan kalau belum makan nasi, Dok. Nasi putih loh. Iya, nasi putih. Nasi putih. Seperti itu. Mau makan apapun kalau belum makan nasi, saya juga iya sih. Jadi kadangan bisa juga, Dok. Sebenarnya karbohidrat kompleks itu kita harus tahu titik tekannya dia tinggi serat. Jadi kita buat makanan bagaimana agar makanan tersebut tinggi serat. Misalnya, kalau memang harus nasi putih, ya udah nasi putihnya ditambahin dengan agar-agar, Dok. Pernah nggak? Pernah tidak? Jadi berarti nasi putih dikasih agar-agar dicampur gitu? Jadi masaknya pakai agar. Jadi misalnya ada dua canting kecil nasi ditambah setengah agar-agar. Agar-agarnya bukan agar-agar yang warna-warni ya, Dok, yang warna putih. Yang warna putih itu kemudian kita masukkan di sana, nanti dia jadi lebih pulen. Kalau di tempat makanan saji itu, berarti bisa ya? Tempat makanan saji itu biasanya mereka gunakan agar itu untuk pulen, Dok. Biar pulen. Jadi kadang kita makan di tempat makanan saji itu nasinya pulen sekali, itu mereka masukkan agar di sana. Mereka masukkan agar di sana. Ilmu baru nih. Iya. Biar pulen seperti itu. Iya. Sebenarnya kalau dari sisi tadi kita mau dapatkan karbohidrat kompleks bisa kita gunakan jadi nasi putih kita tambahkan dengan agar-agar tadi gitu. Tetapi memang tidak seideal dengan yang tadi saya sebutkan. Minimal kan tapi minimal setidaknya masih dapat seratnya tadi, Dok. Dapat serat dan juga dapat kepuasan. Iya. Karena makan nasi putihnya tadi oke ya. Mbak Mary itu kan nggak makan nasi putih aja mungkin diare. Iya, Dok. Bisa seperti itu. Jadi itu juga salah satu cara. Sebenarnya kalau yang ahli-ahli seperti ini teman-teman ahli gizi biasanya, Dok. Jadi memang sebenarnya spesialis gizi dan ahli gizi itu bisa saling bekerja sama, saling berkolaborasi sebenarnya. Jadi dokter gizi ini fokus kepada mulai dari pemberian diet secara patofisiologinya, mengerti secara keseluruhan patofisiologinya, tapi untuk mengaplikasikan itu kita bisa bersama-sama dengan teman ahli gizi seperti itu. Bisa berperan di situ. Tadi kita kembali lagi karbohidrat kompleks, kemudian pembatasan makanan yang manis. Kita pilih buah-buahan dan sayur-sayuran yang kaya serat. Jadi tidak semua buah dan sayur boleh kita makan, Dok. Contohnya untuk apa? Ini kan kontrol glikemik. Iya, benar. Baik. Yang kaya serat, jadi direkomendasikan pada pasien misalnya ini ada SLE dan kemudian ada DM-nya, ya bisa mengontrol kadar gula darahnya. Apel ya? Iya. Pir ya. Buah naga, pepaya, kemudian kiwi, seperti itu. Yang paling murah pepaya itu. Iya, pepaya. Buah itu semakin manis dan semakin matang, semakin matang dan semakin manis, gula darahnya mudah sekali meningkatkan kadar gula darah kita. Jadi memang makan yang kemampu apa yang matang gitu. Iya. Gitu. Jadi kan ada buah ya, Dok ya, kayak misalnya buah mangga. Itu kalau udah manis namanya memang tetap buah, tetapi itu kalau udah dia mateng sekali,
Wah, itu mudah sekali ningkatin kadar gula darah. Juga pasien sana ngomongin lah, Pak dokter katanya satu makan buah ya, itu tadi benar. Nah, makannya buah apa? Mangga dapat 2 atau 3 gelondong, manis sama aja gula darah naik lagi. Kemudian melon, semangka itu kalau udah makin matang kan manisnya luar biasa. Itu juga sama dok. Jadi saat kita menyebutkan makan buah, buahnya pilih dulu. Tidak setiap buah, tidak setiap buah. Semakin matang buah, semakin manis dia. Nah, dan tadi buah-buah yang direkomendasikan memang tadi yang saya sebutkan, apel, pepaya, pir, buah naga, itu yang memang lebih aman lah buat teman-teman yang untuk mengontrol kadar gula darahnya. Berarti sebentar kalau saya sampaikan ke pasien itu semuanya buah apa yang paling baik ya, sampai jawabannya apa, lotis saya bilang gitu atau rujak. Karena betul saya sampaikan berbagai macam buah dan nanti pilihannya kemampu semua. Mateng nggak enak untuk lotis ya kan. Saya sampaikan ke pasien berarti makan lotis saja itu terbaik karena pasti pilihannya tetap setengah matang itu pasti ya. Begitu ya. Mbak Eka, mau ada tambahan lagi terkait masalah nutrisi? Kalau sayur boleh macam-macam dok. Oh, boleh, sayuran hijau, kemudian ya semakin berwarna-warni sayur tuh semakin baik. Mulai dari sawi, kemudian kangkung, kemudian bayam, kemudian wortel, nah, ini juga kangkung, masalah kangkung. Ini biasanya kan pasti orang ngomong gini, dok saya tuh makan kangkung terus kemudian nggak bisa jalan, itu gimana nih? Nah itu sebenarnya tidak karena kangkungnya ya dok ya, lebih kepada sugestinya, lebih kepada tidak ya kalau kita melihatnya seberapa banyak dulu makan kangkungnya itu dulu yang harus dilihat. Kalau makannya banyak banget ya mungkin saja bisa mempengaruhi itu. Tapi kalau ya masih mungkin 3 sendok, 1 porsi misalnya begitu, sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi dok. Jadi, katakan seperti itu, dok saya makan kangkung terus jadi ngantuk karena banyak zat besinya jadi kayak berat matanya. Ya enggak gitu. Iya dok, itu dok. Seperti itu, berarti semua sayuran boleh nih ya? Iya. Boleh ya, terus boleh. Rekomendasi kan ini kan juga, mohon maaf dokter Amel kan untuk di sobat modern penyintas autoimun sekalian kan di era pandemi seperti ini kan tetap nyari yang mohon maaf kan yang bergizi tetapi yang agak miring-miring harga kan murah meriah. Jadi di sekitar rumah kan bisa didapatkan bisa ini didapatkan. Berarti sayuran apapun sekitar rumah boleh. Iya. Yang maksudnya enak dimakan tapi jangan semua saya diambil nggak ada dimakan. Nggak ada panas. Dimasak dulu dok, dibersihin, dimasak dulu, dicuci bersih dulu, jangan langsung dimakan. Iya. Ini dari Mbak Swandayani Gunawan nih, pagi dokter saya dari Kediri ya, selamat pagi Kediri ya, Kediri gimana? Mau tanya apakah autoimun ini bisa sembuh tanpa minum obat nih? Nah itu dok, yang jawab saya Pak Dokter Amel nih. Saya tadi dari nutrisinya dokter bisa nggak dok gitu? Makasih ya Mbak Swandayani ya Gunawan ya dan juga dari penyintas autoimun. Kalau sudah penyintas autoimun sudah sangat familiar ya, yang sobat Muadi. Jadi autoimun itu mirip seperti kita kalau kena sakit. Tadi topik sebelumnya Dokter Amel tadi diabetes ya. Jadi ada seperti diabetes, seperti hipertensi, ya, asma, alergik itu kita tidak bisa sembuh, tetapi dikontrol namanya, ngontrol nih ya, dikontrol biar perkembangan penyakitnya itu tidak tambah parah, terus efek komplikasinya tidak muncul atau minimal. Jadi harapannya seperti itu. Memang ada beberapa autoimun yang ada di statement bisa sembuh. Contohnya apa? Penyakit gondok ya, gondok itu seperti Graves' disease ya, yang hormonnya berlebihan, itu kan dengan diobati dia bisa jadi normal hormonnya lah, itu dianggapnya sebagai suatu sembuh, tapi sebenarnya bagi saya sih tidak sembuh total, karena apa, suatu saat dia akan muncul lagi, keluar lagi. Saat itu memang diobati bagus, dia bisa sembuh ya, dalam artian sembuhnya adalah hormonnya jadi normal. Yang dimaksud sembuh itu kalau di gondok itu kan normal hormon. Nah, suatu saat ada pemicunya yang lain, dokter Amel, dia keluar lagi lah, itu bisa lagi relapse atau kambuh ya. Memang ada statement yang menyatakan memang gondok bisa sembuh, tetapi bagi saya enggak, sembuh itu sembuh karena terkontrol kadar hormonnya saja, tetapi secara inian belum ya. Jadi memang tidak bisa sembuh, bisanya dikontrol. Ini dari Mbak Winarsi Win ya. Pagi dokter, saya penyintas autoimun dengan 6 jenis, salah satunya SS ya. SS itu Sjogren syndrome, SLE lupus ya. Dan ada IBD nih, bukan IDB, IBD ya, itu bowel disease ya, inflammatory bowel disease. Akhir-akhir ini mengalami anoreksia parah dok. Bagaimana solusi mengatasi anoreksia, karena saya banyak pantangan makan dok. Gimana nih ini anoreksia? Ya. Mungkin mau diet kali ya Mbak Dewi ya? Nggak, dia anoreksia dok, kayak tadi dok, kan memang gangguan pada nafsu makannya dok. Iya, gimana dokter?
Kalau anoreksia ini memang kalau kita hanya sekedar memotivasi atau mensugesti biar mau makan agak sulit, Dok. Memang biasanya kita membutuhkan bantuan-bantuan dari obat-obatan ataupun suplemen-suplemen untuk bisa menambahkan nafsu makan seseorang. Sebelum ke suplemen, dari gizi kita bisa mengatur dengan makanlah dalam volume kecil tetapi sering. Jumlahnya sedikit-sedikit tetapi sering. Apa saja yang bisa. Jadi tadi kan pantangannya banyak nih, Mbaknya tadi menyebutkan pantangannya banyak, Mbak Win tadi. Jadi apa yang masih bisa dikonsumsi itu di list, di data. Nah, itu dibuat dalam jumlah yang kecil-kecil tetapi sering. Kemana-mana bawa terus saja makanan gitu, Dok. Setiap 30 menit sekali ngemil sedikit makanan yang masih mampu dan masih mau tadi ya, seperti itu. Sering tapi dalam volume kecil. Nah, tapi bisa juga dibantu dengan suplemen-suplemen untuk meningkatkan nafsu makan. Di antaranya yang sudah diteliti itu ekstrak temulawak, Dok. Kurkuma kalau kita sini kurkuma ya, Dok, ya, nama latinnya kurkuma. Itu bisa kita konsumsi. Tetapi ada juga obat-obatan lain yang lebih sering dan lebih mandi, kalau istilah bahasa Jawanya itu lebih efektif untuk meningkatkan nafsu makan, seperti derivat dari megestrol seperti itu, Dok. Cuma itu harus tanya dulu ya ke dokter Agus boleh apa enggak untuk mengonsumsi obat-obatan tersebut, karena itu obat-obatan hormon yang memang dia efek samping untuk meningkatkan nafsu makannya besar. Tapi tadi harus konsultasi dulu ke suhu ya, ke Pak Guru, ke kakak seperguruan boleh atau tidak ya. Jangan sampai kita meminum obat tambahan yang tujuannya suplemen tapi malah nanti mengganggu atau memperberat penyakit yang lainnya, seperti itu. Jadi ya setidaknya tadi dengan volume kecil, kemudian frekuensi sering, kemudian tadi bisa ditambahkan ekstrak temulawak tadi, Dok, itu juga bisa digunakan. Mungkin ada Dokter Amel untuk usulan misalnya, contohnya aja selain temulawak mungkin ada yang lain, misalnya makan apa terkait itu? Kalau snack-snacknya, Dok, susu itu yang paling mudah, Dok. Susu itu kan dia kaya nutrisi, dia bawa kemana-mana, dan diolahnya pun kalau misalnya bosan langsung minum, misalnya seperti itu bisa dia buat sebagai puding, agar-agar, dibawa kemana-mana, jadi lebih bisa menarik. Ada topping buah di atasnya, itu juga bisa lebih menarik. Paling mudah sih, paling gampang memang susu-susu itu, Dok. Susu, ya? Iya, dan biskuit yang memang dia bahan dasarnya susu, agar proteinnya juga terpenuhi, seperti itu. Cuma memang ini agak sulit nih, Mbak Win ini kan punya sakit lambung juga. Kalau punya sakit lambung seperti ini biasanya kan langsung nak susu diare. Apa nanti yang jelas tadi saran dari Dokter Amel diingat-ingat ya, Mbak Win, bahwasanya setidaknya biskuit, Dokter. Iya, biskuit tadi, Dok. Ada biskuit dari susu kan ya, Dok, ya. Saya tidak boleh sebut merek nanti. Ada biskuit susu itu boleh jadi dibawa. Kalaupun misalnya tidak familiar atau pencernaannya tidak bisa adaptif dengan susu, paling tidak ya biskuit tadi yang bahan dasarnya ada susunya. Betul. Ya, seperti itu ya. Yang penting adalah kata kuncinya adalah makannya sedikit tapi sering. Itu yang penting. Nah, kalau nggak mau makan ya sama aja ya. Tetap di sedikit sering gitu ya. Apapun yang nyaman di lambungnya, yang nyaman di perutnya, seperti itu, Dok. Iya. Ini dari Mbak Iyah, ini Klaten hadir. Oke, selamat pagi Klaten. Ini mana nih yang dari suaranya belum hadir nih, dari Aceh, Medan ya, Sumatera, Bangka. Dari Kalimantan tadi udah ada berapa, ini dari Sulawesi nih yang belum, sama Ambon nih, Maluku belum ya, Nusa Tenggara. Ini saya absen lagi nih karena biasanya muncul semua, ini saya absen segantian nih. Ini dari Taiwan, Hong Kong, ini belum juga ini hadir. Ya, ini dari saya siapa nih? Ya, saya siapa? Ya udah, saya siapa 28 ya. Dok, apa saja makanan yang dapat menimbulkan autoimun ini ya? Lalu untuk penderita IBD, apakah harus tes autoimun juga ya, Dok? Terima kasih, Dok. Makanan yang bisa menimbulkan autoimun. Mungkin Dokter Amel bisa. Iya. Kalau makanan yang menyebabkan autoimun belum ada sih, Dok. Jadi personal sekali, tergantung ini pasiennya itu autoimunnya jenis apa dulu, Dok. Seperti itu. Jadi ya macam-macam, tergantung. Jadi makanan ini kan sebenarnya dia antigen.
Jadi berbeda-beda antar satu orang dengan orang lainnya. Ada yang misalnya makanan dengan kaya gluten, misalnya seperti itu, orang menjadi reaksi antigen antibodinya menjadi tidak baik. Tetapi itu tidak di semua orang yang sakit autoimun, Dok. Berbeda-beda juga seperti itu. Jadi kemudian protein-protein yang kasein seperti itu juga kadang bisa merangsang atau menjadi antigen bagi seseorang yang sakit autoimun. Jadi berbeda-beda. Jadi ada protein yang kasein, ada yang gluten seperti itu, Dok. Tidak sama antar satu orang dengan orang lain. Iya, betul sekali. Gitu, Dok. Setuju nih, saya tambahkan dari saya, Mbak. Dari saya nih, saya siapa nih? Jadi betul sekali sampaikan Dr. Amel ya. Jadi yang nomor satu adalah individual ya. Nomor satu kenali diri sendiri, individual. Contoh paling gampang tadi seperti sakit gula. Diabetes tipe 1 adalah salah satu penyakit autoimun. Kalau kita pola makannya tadi sudah sampaikan Dr. Amel, senangnya manis-manis terus, ya kan Dr. Amel. Terus orangnya jarang olahraga, jarang apa, tapi banyak ngemil, banyak makan, otomatis kadar gula darah tinggi sekali. Itu bisa memicu DM-nya. Walaupun ini DM-nya bawaan dari tipe 1 ya. Tapi apapun dia pemicu juga dari faktor makanan juga ada ya. Terus kalau misalnya salah satu ada yang ngomong, oh ada gluten tidak boleh. Tapi sebenarnya yang kontraindikasi tidak boleh sama sekali itu cuma satu, ini namanya penyakit celiac ya. Celiac disease itu memang tidak boleh dengan gluten ya. Tetapi yang lain sih masih sebenarnya boleh. Tetapi ada porsi yang cukup ya, sedikit aja coba, terus nanti baik hendaknya. Jadi memang tidak ada yang khusus makanan apa yang bisa memicu sih, enggak. Karena munculnya autoimun kan banyak faktor ya, Dr. Amel. Dari faktor genetiknya, faktor lingkungannya, faktor sistem imun yang amburadul, kemudian ada faktor resikonya lagi, gaya hidupnya, ya sampai pola ngerokok segala macam itu juga bisa sebagai salah satu faktor yang bisa memicu munculnya autoimun. Selain tadi makanan sih ada, tapi nggak dominan ya untuk beberapa penyakit autoimun. Dan tadi apa tulisannya Mbak saya tadi? Yang pertanyaan tadi itu ini. Bukan. Oh ya, ini pada IBD, apakah harus tes autoimun ya? IBD memang tidak bisa untuk tes autoimun. Sebenarnya tes autoimun yang ada itu ANA ya, contohnya tes ANA itu untuk screening autoimun, tapi tidak untuk semuanya. Autoimun jenisnya banyak sekali, ratusan ya, 157 jenis autoimun yang sampai sekarang sudah kita kenal. Itu khusus untuk IBD itu tidak bisa dicek dengan ANA sebenarnya. ANA enggak untuk sana ya. Tidak semua autoimun dicek dengan ANA ya. Enggak bisa. Yang ANA profile itu cuma kita mengetahui 15 jenis saja yang jenis antibody yang bisa dilihat. Nah, kalau masalah IBD itu salah satu pemeriksaan yang harus dilakukan adalah pemeriksaan colok dubur itu, kolonoskopi ya, diteropong lewat bawah itu, lewat anusnya nanti ke usus besarnya, nanti bisa dilihat. Terus kemudian di biopsi ya untuk mengetahui memang dia ada peradangan di usus besar atau tidak. Jadi seperti itu pemeriksaannya ya. Memang ada yang penting nomor satu keluhan. Misal keluhannya kok sering diare terus, BAB, ada lendirnya, ada darahnya, sering terus, berat badan turun drastis, sering mules ya, sering di bawah pusar ya, kanan pertama sebelah kiri sakit terus. Nah, patut dicurigai dia menderita IBD. Pemeriksaannya dengan dicolok dubur dengan kolonoskopi ya, kolonoskopi lewat bawah nanti bisa dievaluasi. Oh dia memang ada IBD. IBD jenisnya mungkin ada yang Crohn's disease, penyakit Crohn atau penyakit yang colitis atau proctitis yang di bawah saja. Jadi seperti itu ya saya siapa ya. Terus kemudian ini dari Klaten ya hadir. Terus Ngargoyoso ya oke hadir dari Himawan oke. Terus ini dari Eka Benhadi dari Alergi Imunologi Internasional nih dari Instagram ya. Selamat pagi Dr. Amel dan Dr. Agus, saya ingin bertanya apakah ada penyesuaian diet tambahan pada pasien lupus nefritis seperti restriksi garam dan pengurangan protein ini. Terima kasih banyak Dok. Iya, baik. Ya, okay. Ya, ini yang nefritis ini termasuk sisa ya Dok ya? Ya, termasuk sisanya ya? Iya, saya dulu pernah merawat Dok pasien memang dengan SLE utamanya, jadi penyebab utamanya, tapi ada nefritisnya juga, jadi ada gangguan pada ginjalnya juga. Nah benar. Tadi makanya saya bilang personalize karena berbeda-beda. Nah kalau di sini ada nefritisnya, kita harus tahu dulu Dok, ini dia masuk di ke gagal ginjal atau tidak. Ya. Kita harus tahu dulu kadar ureum dan kreatininnya Dok. Ya. Ureum dan kreatininnya, dan
setelah tahu itu juga kita harus definisikan dia masuk yang berat, ringan, atau sedang, atau kalau ada grade-grade-nya juga ya dok ya, seperti itu. Nah, kalau sudah tahu grade-nya, proteinnya memang harus ada pembatasan. Ada dialisis nggak sih dok pada pasien-pasien ini? Belum tentu juga dok. Ya betul. Cuma kalau kapan harus dialisis? Dialisis maksud cuci darah ya? Iya, cuci darah. Iya. Cuci darah. Memang cuci darah itu memang ada tempat juga, tetapi memang kalau sudah nefritis lupus yang stadium akhir ya, misalnya sudah kreatinin ya, sudah tinggi sekali, tidak bisa dikontrol dengan pengobatan, urinnya juga tinggi sekali, itu tetap mau tidak mau harus dibantu dengan cuci darah. Oh, ya. Cuci darah tetap wajib cuci darah kalau sudah stadium akhir, nggak bisa dikontrol. Kan ada masih awal-awal mungkin ya. Ini mungkin ini akan berbeda-beda dok. Iya, pasien yang dia dengan cuci darah, jadi grade-nya ditentukan dulu, ginjalnya gangguannya di grade yang mana, dia ada cuci darah atau tidak, itu akan berbeda target proteinnya. Kalau dia misalnya masih di grade awal, kita masih beranilah ngasih protein 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya beratnya 50, kita masih berani ngasih 50 gram per harinya untuk protein. Tetapi kalau sudah grade-nya di grade 3 misalnya seperti itu, nggak berani di 1 dok, biasanya kita di 0,8 gram misalnya begitu. Nah kalau ada dialisis atau ada cuci darah, ada cuci darahnya, boleh kita sampai 1 sampai 1,2 gram. Kalau beratnya 50, berarti sekitar 50 sampai 60 gram per harinya. Nah sebenarnya penting protein ini untuk apa dok? Protein ini untuk kita menjaga massa otot seseorang. Nah, massa otot ini tuh sudah diteliti sebagai faktor survival. Ya, jadi survive-nya seseorang, entah itu di penyakit autoimun ataupun penyakit-penyakit kronis yang lainnya, dia survival. Nah, protein yang cukup ini penting untuk seseorang itu survive. Ya, agar termasuk tadi agar dia tidak jatuh sakit infeksi, itu juga proteinnya harus kita jaga. Nah, tadi kalau pada pasien-pasien yang ada nefritis ini kita harus ngelihat dulu dok dia di grade mana. Tadi pertanyaannya, jadi Mbak harus tahu dulu nih masuk di grade yang mana. Seperti itu. Tentunya yang tahu dokternya ya dok ya, untuk kita justifikasi atau menentukan proteinnya berapa dia sehari. Selain tadi juga memang harus ada pembatasan dari natrium. Natrium sebenarnya natrium dok ya. Karena garam itu ada garam NaCl, ada garam KCl. Iya sih, tapi kan orang tahunya namanya garam itu ya garam. Nah, natrium itu tidak hanya dari garam. Kadang kan makanan-makanan yang berpengawet, makanan-makanan yang ada ya pengawetnya lah. Jadi misalnya kita makan apa? Potato. Makan kentang, seperti itu kentang kemudian dia dimasukkan ke dalam bungkusan, atau makan sarden atau makan apa, kita lihat belakangnya itu ada Na karena memang dia itu untuk pengawet. Iya. Na kan jadi melihatnya jangan hanya retensi garamnya dok, tetapi retensi natriumnya juga. Natriumnya itu dilihat belakangnya. Nah kita itu hanya boleh di 1500 natrium. Kalau garam setara dengan satu sendok teh tapi yang datar, 1 sendok teh itu tapi yang datar. Ini buat pasien yang retensi ya. Kalau kita yang normal boleh sampai 1,5 lah dok. Iya, gitu. Asal nggak bukan pesisir. Biasanya kalau pesisir itu biasanya malah asin-asin semuanya. Iya dok. Gitu. Kalau kita senangnya kalau di daerah Solo Raya itu yang gurih-gurih asin-asin ya dok ya. Oh manis. Iya. Manis semua kan orangnya jadi. Karena kita makanya akhirnya manis-manis ya dok ya. Iya benar. Itu penting natrium tadi ya. Orang itu jarang juga dimengerti ya. Kan? Iya dok, orang ngertinya garam. Iya, padahal garam. Sebenarnya tidak hanya natriumnya titik tekannya itu. Namanya orang paling normal kan NaCl garam. Iya. Natrium. Jadi yang diperlihat jangan hanya garamnya. Garamnya tadi bolehlah 1 sendok teh. Ya, 1500 mg natrium itu setara 1 sendok teh garam. NaCl, garam dapur dah wis gampangnya gitu ya, kayak garam dapur. Tapi dibatasi juga makanan-makanan yang ada pengawetnya tadi. Di belakang kita bisa lihat komposisinya, natriumnya seberapa itu kita batasi seperti itu. Selain itu juga pada nefritis ini pembatasan dari elektrolit dok, kalium gitu, karbonat itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita buah-buahan agar elektrolitnya itu bisa menurun, kita rendam dulu dok. Setelah dicuci, misalnya tadi buah apa ya? Kita tadi makan misalnya buah apel, buah apa lagi tadi yang murah-murah pepaya, dipotong-potong dulu, direndam 2 jam, 3 jam pakai air biasa, itu nanti kaliumnya pergi. Seperti itu. Setelah itu baru dikonsumsi. Iya dok. Ya maksudnya nggak hilang semuanya dok, tapi berkurang. Iya berkurang.
Ada yang sampai Minum air apa? semalaman. Air mateng dong dok, masa air mentah. Iya. Air Nah, mateng. maksudnya tidak tanpa apapun ya? Enggak. Biasa Jangan aja. tambah garam, nanti nambah jadi asinan dok. Iya, tidak asinan. Iya, jadi asinan nanti. Jadi itu tujuan kita untuk menghilangkan. Ada yang sampai 1 malam bahkan gitu-gitu Iya, dok benar. di ininya. Jadi prinsipnya direndam untuk menghilangkan kaliumnya. Ya, Karena kalium. itu juga Iya, harus kalium, iya, kita betul, kurangi. dikurangi, betul. Iya. Gitu. Kali ini memang nanti tambah buahnya jadi tambah besar kandungannya air. Dari gitu ya, Mbak. Dari alergi imunologi intestinal ya. Terus kemudian dari ini Mbak Lili nih dari Instagramnya Muardi nih. Dok, apakah mengurangi gorengan ini, tepung, santan, dan gula pasir dapat menurunkan berat badan dengan cepat? Ini mau Nah, diet berat nih. badan Ya. ini Pak. Apakah di tubuh yang gemuk berpotensi menimbulkan penyakit meskipun tidak merasakan apa-apa di tubuh? Makasih dok. Mbak Tias gimana Mbak Tias nih? Mbak Lili Iya, gimana? baik. Panggilannya sama Mbak Lili ya Mbak? Mbak Ya Lili. dok ya? Ya, Mbak Lili. Ya, Lili. Jadi Lili. ini apakah makan santan, gula pasir, gorengan, tepung itu bisa menurunkan berat badan ya? Bisa, tetapi kata kunci menurunkan berat badan itu kita antara yang masuk harus lebih sedikit dari yang keluar. Atau artinya kalau pakai timbangan itu, jadi dia energinya itu lebih sedikit dok yang masuk atau lebih banyak yang dibakar ya, seperti itu. Mudahnya seperti itu. Nah, pertama memang harus kita batasi dulu kalorinya. Tidak bisa makan ingin menurunkan berat badan tapi makannya kalorinya dalam jumlah banyak. Artinya kalau porsinya besar-besar nggak bisa. Tetap pembatasan kalori dulu, itu yang pertama. Setelah pembatasan kalori, kemudian berikutnya pemilihan jenis makanan, pemilihan jenis nutrisi. Ya. Karbohidratnya dikurangi. Kalaupun masih mau pakai karbohidrat, pilih yang kompleks. Tadi saya bilang ya, kompleks. Karena kompleks itu kaya dengan serat. Nah, serat yang tinggi ini dia ngikat lemak, mudah mengikat lemak. Jadi kaya serat untuk makanan pokoknya. Proteinnya diperbanyak. Ya. Lemaknya pilih lemak yang sehat. Tadi kita sudah ngomong lemak sehat ada lemak jahat. Nah, ini saat bicara tentang gorengan. Gorengan itu kaya lemak jahat dok. Iya, kaya lemak jahat. Lemak sehat itu justru malah bukan yang digoreng. Misalnya tadi olive oil atau minyak zaitun. Minyak zaitunnya langsung diminum dok. Atau bolehlah untuk numis. Terus gimana? Bolehlah untuk numis dok. Ayam goreng, Iya, nah ayam tempe goreng itu. goreng gimana? Ya. Mendoan aduh. Nah itu ada komposisinya dok. Jadi AHA ataupun organisasi internasional itu merekomendasikan masih boleh lemak jenuh itu atau lemak yang jahat itu, tetapi komposisinya jangan dominan. Jadi antara lemak jenuh atau lemak jahat dengan lemak sehat ini, tadi kan lemak sehat ada yang mono, ada yang mufa, ada yang pufa. Itu perbandingannya 1,5 banding 1. Jadi kalau dari total lemak yang kita makan, ya setidaknya misalnya kalau kita makan gorengan 2 sajalah sehari atau 1 sampai 2 saja sehari, yang lainnya pepes, rebus-rebusan, tumis-tumisan misalnya seperti itu. Kalau kita jajan susah. Panggang-panggang iya dok. Kalau jajan, ya makanya kalau misalnya tadi kan kita ngomonginnya diet ya dok ya. Iya, betul, Kalau iya. kita pengen diet itu makanya ya kalau misalnya kita Sering yang tahu berbadan. berarti kalau misalnya kita itu makannya nggak bisa bawa bekal, nah itu cheatingnya berarti pas makan di warung. Itu juga ya dipilih dok, dipilih-pilih Iya, sayurnya oke, apanya oke. seperti itu. Nah nanti yang pas di rumah kencangkan ikat pinggang harus pakai menu sehat misalnya seperti itu. Gitu. Atau tadi untuk salah satu solusinya ya itu tadi, makanya yang karbohidrat yang kompleks tadi, nasi Iya, merah. iya, karbohidratnya makan kompleks. gorengan tapi nasi merah. Iya, itu nasi bagus lah. merah atau tadi nasi putih kita kasih agar-agar misalnya tadi ada kayak nasi putih Sama nyoba itu tadi, agar-agar iya. kasih agar-agar tuh. Kemudian perbanyak sayur nih, saya pakai piring nih, Dok. Mana ya? Ada, oh. Bentar, Dok. Oh ya dari ini, ya mana tadi? Oh iya tadi belum lihat ini ya. Iya, belum, Yang Dok. berapa? Nah, ini, Dok. Jadi kalau mau diet itu paling tidak piringnya juga isinya nggak boleh banyak-banyak. Kita lihat misalnya di sini. Makanan pokoknya hanya 1/4. Ya, makanan pokoknya 1/4, entah nasi, entah beras merah, entah apa gitu, dia makan pokoknya harus 1/4. Kemudian 1/4 lah berikutnya dia isinya lauk pauk. Itu kita lihat yang sebelah kiri itu ya, isinya lauk pauk.
entah ikan. Ya, jadi lauk pauk itu ada dua, ada yang hewan, ada yang tumbuhan. Jadi ada ikan misalnya sama tempe gitu. Tempenya bolehlah tempe goreng, ikannya misalnya ikan pepes atau kebalikannya. Seperti itu tinggal diatur. Nah, setengah yang atasnya piring itu kalau kita bagi gitu, setengahnya full untuk sayur dan buah-buahan. Gitu. Seperti itu mudahnya ya, selain tadi harus dihitung tapi mudahnya seperti itu. Kita makan 3 kali, kemudian masih lapar dok, oh biasanya saya nasinya paling penuh, ini dokter cuma nyuruh 1/4 misalnya begitu. Nah kalau masih lapar, diganjel dengan buah-buahan. Buah tapi yang manis tadi sama Tapi jangan yang manis. Buahnya tadi udah disebutin, apel, kemudian buah naga, pepaya, gitu-gitu. Udah buahnya yang itu, diganjel seperti itu. Atau ganjel lain, misalnya apalagi ya dok ya, ya kayak kacang-kacangan, kacang rebus, kacang kedelai, kacang edamame, kuaci. Itu juga ini loh dok, kuaci itu bikin kita makan capek ngupasnya. Karena capek ngupas, kemudian ini jadi males makan. Tapi kuaci itu kayak lemak sehat juga dok. Iya, itu satu bungkus tuh paling ngupasnya paling cuma segini. Itu juga, jadi boleh kita ngemil, tapi ngemilnya juga bukan ngemil-ngemil yang manis atau ngemil gorengan lagi, tapi ngemilnya tadi buah ataupun contohnya ya tadi apa namanya biji-bijian tadi. Iya. Gitu. Itu porsi makannya ya dok ya. Porsi makan seperti itu ya. Sobat Muardi dan penyintas autoimun ini kalau memang ini yang obes dok, yang punya target pengen nurunin berat badan. Oh, berarti saya bukan termasuk nih. Iya. Kalau dokter nggak pengen nurunin berat badan ya jangan pakai piring ini. Segini kan masih. Iya, kita pakai piringku, isi piringku, pakai piring yang sehat gitu. Iya nih. Oke ya, jadi seperti itu ya Sobat Muardi, dilihat nih, tadi seperempat yang sayuran buahnya itu ada separuh sendiri ya. Itu yang betul, yang biar bisa berat badannya turun ya. Iya. Sama olahraga, nggak mungkin cuma ngandelin makan dong. Sama olahraga. Olahraga cari yang mudah lah dong, nggak apalagi sekarang masa pandemi nggak usah pakai gym kalau misalnya memang belum memungkinkan ya. Kalau memungkinkan silahkan. Ya udah pagi-pagi atau sore gitu. Sekarang ada YouTube, lihat video senam di YouTube, senam-senam sendiri ada ininya, ada apa namanya gurunya kan kita bisa. Iya, jalan-jalan sendiri atau jogging itu bisa. Oke, ya. Lumajang hadir, terima kasih Sri Sutarmi ya. Terus kemudian dari Mas Agus nih, Prihantoyo nih, dari Instagramnya Muardi nih. Dok mau tanya apakah susu segar diizinkan untuk SLE nih? Susu segar untuk SLE boleh enggak nih? Susu segarnya yang penting dia bersih, terjamin kebersihannya ya dok. Silakan, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja ya. Asal bersih tadi ya dok ya. Kalau misalnya bersih ada agen infeksius di sana atau kuman penyakit di sana, memang daya tahan tubuh kita sedang turun, nanti malah kemudian infeksi kan. Betul sekali. Jadi kebersihannya harus dipastikan. Artinya apakah susu segar ini, kalau segar tuh ada pasteurisasi nggak sih dok? Ini makanya saya tidak tahu masuk susu segar biasanya juga iya harusnya kan. Iya, biasanya meskipun susu segar ada pasteurisasi. Bisa langsung diperahan terus diminum ya jelas kayaknya juga mendem semua kayaknya. Iya, jadi dia bebas dari agen infeksi. Jadi ada proses-proses untuk ini dulu ya dok, proses untuk pembersihan dari susu itu. Biasanya sih pasteurisasi, biasanya seperti itu. Itu gitu dok. Setuju saya. Jadi Mas Agus mungkin ini yang dimaksud adalah susu cair ini, bukan susu segar, susu cair. Karena awalnya susu segar itu asumsi kita ya, saya sendiri kan habis diperas itu langsung diminum. Tapi apapun kalau seperti itu, semua penyintas autoimun hati-hati dengan organisme yang masih hidup ya, walaupun lemah tapi kalau masuk dia bisa menimbulkan masalah nanti ya. Susu segar kalau belum dipasteurisasi tadi, belum dimusnahkan bakterinya segala macam, dia masuk walaupun dia lemah, tetapi karena tubuh sistem autoimun kan tidak bagus, bisa muncul masalah di kemudian hari ya. Dari Mbak Sari ini, terima kasih dari Bali ya, Bali Mbak Sari nonton, oke, silakan nanti nyimak. Ya, ternyata tinggal 5 menit ya, cepat sekali. Iya dok. Baru tadi saya ngomong loh, saya belum ngomong banyak deh, dokter Amel ngomong banyak. Dan tanya lagi ini siapa nih? Tempe ya ini Safitri nih. Tempe dan tahu goreng kayak karbo nggak sih dok? Tempe dan tahu goreng kayak karbo. Tempe dan tahu goreng kalau tidak pakai selimut, tempe kemul gitu dok. Tempe menduan, itu menduan. Menduannya itu
itunya yang berat, karbonya itu banyak tuh. Dok. Tempe dan tahu itu sumber protein sebenarnya, Dok. Ada karbohidratnya sedikit, tetapi dia sumber protein. Tetapi kalau tempe dan tahu ini udah pakai kemul, udah pakai selimutnya biasanya tepung terigu, nah itu yang akhirnya dia jadi kayak karbo seperti itu. Nah, kemudian dia digoreng tadi ada lemak jenuhnya, jadi kalorinya bertambah lagi. Jadi kadangan kita tuh makan tahu kemul, tahu apa sih istilahnya, Dok, itu, Dok? Kalau tempat itu tahu isi. Tahu isi kalau dulu bahasanya tahu gimbal apa tahu apa? Iya, tahu gimbal sama tempe menduan. Tahu itu ya, sempat tahu itulah. Iya, tahu isi sama tempe menduan. Apa, Dok? Apa enggak? Tahu susur. Iya, tahu susur. Tahu susur zaman kecil saya ada tahu isi, ada sayur. Iya. Itu masih ada tuh. Tahu protein, ada sayurnya di dalamnya. Walaupun kadang selimutnya ini. Iya, selimutnya jangan tebel-tebel makanya. Kalau di tempat Tegal, waktu ada dulu Tegal Brebes ada namanya tahu aci, tahunya sekian, acinya gede. Jadi kan kayak pentol itu. Jadi banyak karbohidratnya. Iya, seperti jangan tebel-tebel lah selimutnya itu gitu. Memang enak sih kalau ada selimutnya itu. Iya. Dan mungkin ya ini nutrisi, kalau kita bicara nutrisi memang satu menarik, kedua kali jadi perut jadi lapar. Jadi mungkin tinggal waktu beberapa menit ya. Jadi apapun ya, kita punya grup komunitas autoimun ini, Dr. Amel. Jadi silakan nanti bergabung di grup komunitas autoimun ini bagi penyintas autoimun saja. Jadi mohon maaf tidak untuk orang sehat, enggak sih ya. Ini silakan dicatat ya di 0852 8206 2239 ya. Saya ulangi di 0852 8206 2239 ya. Dokter Amel ini kan kita kalau acara ini kan jam 9 kan acara sedang pada kerja ya. Jadi kan mesti nggak bisa lihat nonton live, tapi jangan kecewa. Hasil rekaman live streaming ini bisa dilihat kembali pada YouTube maupun Facebooknya Rumah Sakit Dr. Muardi ya, bisa dilihat kembali. Jadi nggak usah kecewa, kan jam 9 jam kerja ini, orang nggak bisa ngikut secara live. Dan jangan lupa kalau sudah ditonton, diapain Dr. Amel kalau sudah lihat? Like, comment, kemudian subscribe. Iya, yang paling kalau YouTube subscribe. Iya. Subscribe itu yang paling penting. Kalau biar nambah follow up, nambah pemasukan. Yang kedua kan ada share. Ya, share kemudian. Iya, karena apapun kan insya Allah kalau share kopi berbagi ilmu gitu ya, Dok ya. Kita menghadirkan narasumber yang terpercaya dengan kompetensi di bidangnya. Jadi tidak ada hoax dan silakan ini karena memang ternyata nih mohon maaf juga ini yang belum bisa terjawab pertanyaannya. Iya, dan banyak dari slide juga banyak yang belum saya bahas ini, Dok, karena ada efek baik dari yang zat gizi makro, efek baik dari zat gizi mikro ya. Nanti semoga ada kesempatan lagi seperti itu untuk kita ngobrol-ngobrol ya. Gitu aja, Dok. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan ini sebelum kita tutup mungkin ada sedikit pesan dari Dr. Amel ini terkait untuk masalah tadi nutrisi ini. Gimana, Dokter? Silakan. Iya, baik. Sekali lagi saya ulang, jadi gizi ini untuk komplement ya teman-teman semua, sahabat Muardi dan kemudian juga penyintas autoimun. Gizi ini adalah sebagai komplement atau sebagai pendukung dari pengobatan yang kita dapatkan dari dokter seperti itu. Nah, tentu di era pandemi seperti ini, menjaga daya tahan tubuh adalah yang juga menjadi prioritas buat kita. Jadi makanan yang kita makan tentu tujuannya juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ya. Paling mudahnya tadi saya menggunakan piring tadi ya, Dok ya. Ada dalam piring itu semakin bervariasi semakin baik. Ada makanan pokoknya, ada lauknya pun ada yang dari lauk hewan, ada yang dari lauk tumbuhan. Kemudian ada buah-buahan dan sayur-sayuran. Itu terus kita makan 3 kali sehari. Di antaranya ada snacknya boleh buah-buahan, boleh susu, boleh puding, boleh agar-agar, silakan. Prinsipnya semakin bervariasi, semakin berwarna-warni, itu semakin baik. Seperti itu. Tetapi kalau ingin lebih detail, ya personal ya, Dok ya. Mungkin personal biar bisa benar dibuatkan secara detail menu-menunya untuk pasien tersebut. Seperti itu. Jadi
sambil promosi dok, ayo datang ke Muardi Nah. konsul ke dokter Amel. Gitu. Silakan datang ke rumah sakit Dr. Muardi, nanti bisa ketemu dengan dokter Amel, nanti bisa konsultasi lebih banyak karena memang kalau di sini kan terbatas waktunya Iya, ya dok, dokter iya. Amel. Silakan datang nanti ke rumah dokter Muardi dan nanti bisa ketemu dokter Amel dan juga ketemu dokter Agus. Oke, terima kasih atas kehadirannya dokter Amel di acara Sayur Kopi Hangat pada pagi hari ini dan tidak terasa ini 1 jam ini udah ya. Kalau kita bicara lagi mungkin sampai jam 2, jam 3 mungkin bisa, tapi capek nih ya. Dan mohon maaf ini belum diminum juga nih, Iya, karena udah nggak hangat lagi dok. dan kita akan insya Allah ketemu lagi di acara Sayur Kopi Hangat di hari Rabu minggu depan ya, jam 9 sampai jam 10. Acara Sayur Kopi Hangat dengan topik nanti yang sangat menarik dan tidak berbeda dengan jauh dengan topik-topik sebelumnya. Terima kasih kembali Dr. Amel dan kita ucapkan sekian. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.